Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah sebelumnya, novel yang berjudul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini memasuki episode ke-20. Mari kita simak ceritanya. Hari yang melelahkan. Pasca sholat duhur, tadi aku memang langsung masuk kamar. Tak peduli ocehan Mbak Vina karena lauk di atas meja sudah dihabiskan kedua anaknya. Biar saja dia masak sendiri, aku sudah angkat tangan sejak kemarin. Terkadang, cuek dan masa bodoh itu memang diperlukan, supaya hidup lebih damai dan tenang, tak terlalu banyak beban pikiran. Vina, goreng telur dong. Ayam gorengnya habis sama Vano dan Vian. Nanti kalau Bang Sony mau makan gak ada lauk apa-apa. Aku sama ibu masih sibuk ini, teriak Mbak Vina tadi sebelum aku masuk kamar. Aku tak menjawab, gegas kulihat ke kamar ibu. Mereka masih asik nonton drama Korea. Enak saja, aku yang disuruh nyiapin makan siang untuk Bang Sony, sedangkan Mbak Vina malah enak-enakan tiduran. Memangnya aku istrinya? Kutinggalkan kamar ibu, buru-buru masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Sempat ku dengar lirih Mbak Vina ngedumel di dapur, karena aku tak mengerjakan apa yang dia perintahkan. Dasar adik ipar perhitungan, disuruh goreng telur nggak ada 5 menit saja banyak alasan, omelnya. Aku tak peduli, mataku mulai terpejam hingga kini, baru kembali terjaga setelah hampir 2 jam tidur siang. Jarum jam nyaris menunjuk angka 2 saat ku buka kembali pintu kamar. Sepi. Sepertinya tak ada siapa-siapa di rumah. Baguslah, aku bisa duduk tenang sembari bermedia sosial, mempromokan dagangan Yasmin seperti biasanya. Ku melangkah ke kamar lagi, menutup pintu dan mengambil ponsel di atas meja rias. Beberapa pesan masuk di WhatsApp, ku buka satu persatu. Ada pesan dari pelanggan masakan, Yasmin dan Mbak Vina. Hei Ratu Tidur, jangan molor terus kerjaan kamu. Titip Vano dan Vian, mereka masih tidur siang. Aku sama ibu ke mall sebentar mau shopping. Kamu tahu nggak kalau bulan ini Ferry kasih uang bulanan buat ibu 2 juta. Tambah uang belanja 1 juta. Jadi mulai bulan ini ibu pegang uang 3 juta. Aku hanya tersenyum tipis membaca pesan yang dikirimkan Mbak Vina. Dia pikir aku babysitter gratisan, suruh jagain anak-anaknya sementara dia enak-enakan shopping di mall. Astagfirullah, ibu nggak ada akhlak. Jadi sekarang Mas Ferry kasih jatah lebih buat ibu. Apa dia naik jabatan? Tapi kenapa nggak bilang sama aku kalau memang benar begitu? Apa untungnya ditutup-tutupi toh aku juga nggak tahu gaji aslinya berapa. Apalagi tabungannya yang konon akan dibelikan rumah. Entah sudah berapa juta aku pun tak paham. Maaf ya Mbak Vina, aku bukan babu gratisan. Urus anak sendiri, kalau memang belum siap punya anak kenapa harus beranak? Aku mau tidur lagi, terserah. Nanti kalau Vano dan Vian bangun, mau main di jalan atau di lapangan pun aku nggak peduli. Paling kalau ada apa-apa yang disalahkan Bang Sony juga kamu, bukan aku. Biar saja Mbak Vina emosi dan buru-buru pulang setelah membaca balasan dariku. Meski aku gak akan setega itu pada keponakan sendiri. Aku menyayangi mereka tulus meski orang tuanya penuh modus. Apaan sih kamu, Rin? Sebentar lagi Bang Sony juga pulang, bisa gantian jaga. Tadi sudah WhatsApp, aku katanya sudah di jalan. Pulang cepat karena gak enak badan. Kamu jaga anak-anakku sebentar, jangan malah keluyuran. Aku kembali memanyunkan bibir. Suami pulang karena gak enak badan, bukannya disambut atau dibuatkan minuman hangat, malah disuruh jagain anak. Sementara dia enak-enakan shopping gak jelas. Kulihat dia baru saja membuat status di WhatsApp-nya. Alhamdulillah keinginan aku selama ini dikabulkan. Punya tas dengan harga yang lumayan. Jadi gak malu-maluin kalau dipakai kondangan. Dia selfie dengan senyum lebar di depan toko tas yang lumayan ternama di mall. Sepertinya di Orchid Mall. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat statusnya. Bahkan status-status sebelumnya yang tak kalah menggelikan. Makan di sebuah resto dan belanja beberapa baju.
"Mama!" teriak Vano melengking dari kamarnya, diiringi tangis Vian yang mungkin kaget mendengar teriakan kakaknya. Gegas ku buka pintu kamar, dua anak laki-laki itu nangis bersama di atas pembaringan. "Mama mana, Tante?" tanya Vano sambil mengucek kedua sudut matanya. "Mama pergi sebentar, nanti juga pulang. Kalian sama Tante Arin dulu ya, main robot yuk," tawarku pada mereka. "Enggak ah Tante, Vian mau sama Mama," ucap Vian dengan tangisnya yang makin keras terdengar. "Iya Vian sayang, sebentar lagi Mama pulang kok. Papa masih di jalan ini, sebentar lagi sampai rumah. Nanti kalian bisa main sama Papa dulu, oke?" Vano sudah mulai diam, dia minta bikinkan telur dadar karena lapar. Sementara Vian minta gendong, usianya baru 3 tahunan. Vano mengikutiku ke ruang makan saat aku akan menggoreng telur untuk mereka. Secentong nasi dan telur mata sapi dengan topping kecap manis sudah siap di meja makan. Vano mulai mencicipi makanan yang sudah kusiapkan, sedangkan Vian minta ke kamar kembali karena masih mengantuk. "Vian gak mau makan dulu?" tanyaku pada Vian yang sudah tiduran kembali di ranjang. Dia menggeleng pelan. "Vian masih ngantuk Tante, gak mau makan," ucapnya lagi. Aku pun menganggukkan kepala mengiyakan. "Oke gak apa-apa, Vian tidur ya. Nanti sore kalau bangun insya Allah Mama sudah pulang," ucapku lagi membesarkan hatinya. Padahal aku sendiri tak tahu jam berapa Mbak Vina akan pulang. "Nanti Mama beliin Vian mainan kan Tante? Kalau Mama punya uang insya Allah dibeliin. Tapi kalau misal nggak dibeliin, Vian jangan ngambek ya. Mungkin Mama masih menabung buat beliin Vian dan Mas Vano mainan. Jadi harus sabar ya." Aku mencoba tersenyum lebar menatap mata bening itu yang penuh harap. Dia menganggukkan kepalanya saat kutatap. "Oke anak soleh, sekarang bobo lagi ya sayang." Vian mengangguk perlahan, memintaku untuk mengusap punggungnya pelan. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar. Sepertinya suara Bang Sony baru pulang dari ngojeknya. "Waalaikumsalam," jawabku kemudian. Benar saja, Bang Sony sudah masuk ke kamar lalu memandangku dan Vian bergantian. Beberapa saat kemudian dia tersenyum tipis menatapku. Tatapan tajam yang tak seperti biasanya. Entah mengapa aku rasakan tatapan berbeda dari kedua netranya. "Vina belum pulang ya Rin?" tanyanya saat melihatku duduk di atas ranjang di kamarnya sambil membenarkan jilbab. Vian kembali menepuk punggung tanganku minta diminta bubukkan. "Belum Bang, tadi bilangnya sih sebentar lagi pulang," balasku sambil mengusap-ngusap punggung Vian supaya kembali terlelap. "Baguslah. Oh iya, hari ini kamu masak apa Rin?" tanya Bang Sony lagi sambil melangkah ke arahku lalu duduk di kursi di samping meja rias. Aku merasa gak enak dengan senyum dan tatapannya. Lebih baik aku kembali ke kamarku sendiri atau menemani Vano makan daripada di sini. Takut ada yang melihat dan timbul fitnah yang aneh-aneh. "Masakanmu enak Rin, aku jatuh cinta," ucap Bang Sony tiba-tiba saat aku beranjak dari pembaringan. "Maksudmu apa Bang?" Aku hanya bisa mengernyitkan dahi mendengar ucapannya, sementara lenganku kembali ditarik Vian karena dia tak mau ditinggalkan. Iya aku suka kamu Rin," ucap Bang Sony lagi. Suka masakanmu maksudnya Rin? Rasanya enak seperti masakan restoran," jawab Bang Sony terbata. "Tante keluar dulu ya sayang. Sudah ada papa yang menemani Vian, oke?" ucapku pada Vian kembali terbangun saat aku menurunkan kaki dari ranjang barusan. "Tapi Tante, Vian mau Tante yang menemani bukan papa," ucapnya lirih dengan nada yang tak terlalu jelas. "Sebentar ya sayang, Tante menemani Mas Vano dulu, kasihan sendirian kan?" Beruntung Vian mau mengerti dan mengangguk pelan. "Kamu masak apa?"
Mbak Vina yang masak, Bang. Mulai kemarin aku gak masak lagi di rumah ini, jawabku sembari melangkah pergi. Entah mengapa aku mendadak takut jika terus berada di rumah, apalagi di kamar ini, meski ada Vian di sini. Pandangan Bang Sony cukup mengerikan. Belum sampai pintu, lenganku ditarik seseorang. Siapa lagi kalau bukan Bang Sony? Astagfirullah, Bang. Astagfirullah, Bang. Tolong jangan sentuh, kita bukan muhrim. Ucapku gugup saat dia menarik cepat lenganku hingga aku dan dia berdiri dengan jarak cukup dekat. Bahkan aku merasakan hembus napasnya. Secepat mungkin aku mundur ke belakang. Maaf, Rin. Sebenarnya cuma mau tanya sesuatu, ucapnya dengan sedikit gugup. Tanya apa? Resep biar masakan enak gimana? Tanyanya lagi. Kembali menatapku tak berkedip hingga beberapa saat lamanya. Kupikir dia hanya asal bertanya, mungkin agar aku berlama-lama di kamar ini bersamanya. Astagfirullah, pikiran burukku mulai berkelana. Aku buru-buru keluar kamar tanpa menjawab sepatah pun pertanyaan terakhir darinya. Dadaku bergemuruh penuh kekesalan, cemas dan ketakutan. Aku benar-benar takut jika laki-laki yang kusebut ipar itu akan berbuat macam-macam. Arina, ngapain kamu sama Bang Sony keluar dari kamarku? Teriakan Mbak Vina dari ruang tamu begitu mengagetkan. Ibu pun tampak syok melihat Bang Sony berusaha mengejarku. Sementara laki-laki itu hanya tersenyum tipis, senyum yang justru membuat berbagai tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan dia? Nah, itulah kisah di episode 20. Nantikan kisah serunya di episode 21. Linknya ada di bawah ini ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe serta komennya. Ditunggu ya sahabat.